kita akan memasuki bab dasar-dasar filsafat ya. Oleh sebab itu, simak video berikut agar kita mengerti apa itu dasar-dasar filsafat, bagaimana filsafat itu ada. Oleh sebab itu, simak video berikut. Hakikat kehidupan manusia. Manusia adalah makhluk Tuhan yang otonom, berdiri yang tersusun atas kesatuan harmonetik jiwa raga, dan eksis sebagai individu yang bermasyarakat. Sebagai makhluk Tuhan yang otonom, manusia lahir dalam keadaan serba misterius. Artinya, sangat sulit untuk diketahui mengapa, bagaimana, dan untuk apa kelahirannya itu. Yang pasti diketahuinya adalah bahwa manusia dilahirkan oleh sebutan Tuhan melalui manusia lain. Sadar akan hidup dan kehidupannya, dan sadar pula akan tujuan hidupnya. Kehadirannya di dunia ini bagaikan membaca sebuah buku yang tanpa pendahuluan dan penutup. Kesimpulannya, ia hanya menghadapi membaca isinya saja dan harus menyusun sendiri pendahuluan dan penutupnya. Itu berdasarkan fakta yang tersirat di dalam lembaran-lembaran isinya. Jika demikian halnya, maka setiap orang cenderung berbeda pandangan tentang ide atau konsep ya. Pendahuluan buku yang menggambarkan asal mula dan idenya atau konsep penutup buku yang menggambarkan tujuan akhir tentang hidupnya kelak. Hal ini disebabkan karena setiap orang tidak sama kemampuan imajinasinya terhadap lembaran-lembaran isi buku yang menggambarkan seluruh fakta atau kenyataan hidup. Oleh sebab itu, perbedaan pengetahuan tentang asal mula dan tujuan hidup, serta sikap dan cara hidup setiap orang tidak perlu dibesar-besarkan ya. Bahkan justru berbeda-beda. Itu perlu dipandang sebagai sumber kekayaan pengetahuan tentang misteri hidup dan kehidupan manusia. Kenyataan demikian ini memberikan kejelasan bahwa sesungguhnya manusia adalah makhluk yang lemah. Keberadaannya sangat tergantung kepada Sang Pencipta. Segala potensi dirinya ditentukan secara mutlak oleh Sang Pencipta. Manusia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Sang Pencipta kecuali pasrah dan menyerah. Akan tetapi ketergantungan kepada Sang Pencipta itu bukanlah semata-mata, melainkan ketergantungan yang berkekuasaan independensi. Manusia menerima ketergantungan itu dengan otonomi dan independensinya, bahkan dan membangunkan hidup dan kehidupannya dengan otonomi dan kreativitasnya. Segala doa dan puji kepada Sang Pencipta diwujudkan dalam bentuk-bentuk usaha mengatasi segala macam problem hidup. Manusia seolah-olah berdiri sendiri, bebas, lepas dari Sang Pencipta. Doa dan segala macam puji kepada Sang Pencipta semakin menjadi bentuk formal belaka yang semakin jauh relevansinya dengan hidup sehari-hari. Ia semakin lupa diri, lupa akan asal-usul mulanya. Sang Pencipta hanya ada di dalam kesadarannya belaka. Banyak tingkah laku dan perbuatannya tidak sesuai dengan arti Sang Pencipta dan Penciptanya. Nilai-nilai religius ini berubah menjadi sekedar derajat manusiawi, yaitu yang memberikan makna kepada manusia dan kehidupannya. Antara ketergantungan dependensi dan otonomi adalah dua unsur potensi kontradiktif yang ada di dalam kesatuan dinamis. Keberadaan yang demikian ini justru memberikan makna jelas kepada diri pribadi manusia sebagai makhluk Sang Pencipta. Kebebasan dan kreativitas, jelmaan otonomi Sang Pencipta analogikan misalkan dengan sebuah rumah batu yang kuat. Kekuatannya itu adalah warisan kodrat dari batu sebagai benda yang memang kuat. Sebagai makhluk yang berjiwa raga, unsur jiwa raga manusia itu bukan hal yang berdiri sendiri ya. Keduanya berada di dalam satu struktur yang menyatu menjadi diri pribadi. Sehingga diri pribadi manusia adalah jiwa yang meraga dan raga yang menjiwa. Artinya jiwa menyatu dengan raganya dan raga menyatu dengan jiwanya.
Jiwanya seorang harus terlihat dari tingkah laku badannya, dan badannya seorang itu seharusnya mencerminkan jiwanya. Di dalam jiwa dan unsur yang sering kita kenal sebagai tripotensi kejiwaan, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Cipta adalah akal budi yang mempunyai potensi luar biasa. Dengan akal, kebenaran dan keadilan bisa dicapai. Dengan akal saja semua bisa dilalui, dipoles sehingga orang bisa berpura-pura. Lihatlah seorang bisa melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kenyataan sesungguhnya. Misalnya karena keadaan tertentu seorang bisa mengatakan kenyang padahal sebenarnya dia lapar. Orang sering tertipu jika tidak sungguh-sungguh dalam melakukan. Bagaimana juga kenyataan keadaan jiwa secara natural pasti tercermin dalam tingkah laku badan. Disebut apapun, emas tetaplah emas. Diri pribadi manusia yang terbentuk atas jiwa yang meraga dan raga yang menjiwa ini sebenarnya dapat terjadi karena suatu sebab, yaitu dominasi jiwa atas badannya. Jiwa manusia itu tidak sama dengan jiwa hewan. Jiwa manusia adalah berkesadaran, sadar akan dirinya, sadar akan sesamanya, sadar akan dunianya, dan sadar akan asal mula dan tujuan. Sadar akan dunianya selanjutnya membentuk perbedaan badan manusia dengan segala gerak-geriknya dengan badan-badannya. Menurut posisinya, jiwa manusia itu terbiak di dalam badan. Artinya jiwa mempunyai kekuasaan atas badan. Jiwa yang sehat pasti akan membuat badan menjadi sehat. Akan tetapi, badan yang sehat belum tentu bisa membuat jiwa menjadi sehat. Sebagai makhluk individu bermasyarakat, seperti hubungan antara jiwa dan raga, kedudukan sebagai individu dan anggota masyarakat juga berada di dalam satu struktur kesatuan. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa manusia adalah makhluk individu yang bermasyarakat dan sekaligus makhluk sosial yang individu. Mentalitas seorang yang dapat menjadi sumber yang berpengaruh kuat terhadap perkembangan mentalitas masyarakatnya. Dan masyarakatnya sendiri dapat memberikan kontrol terhadap dinamika mentalitas seseorang. Individu bermasyarakat dalam kenyataan konkretnya kelahiran manusia adalah satu persatu seorang. Karena itu ia lahir secara individu sebagai suatu diri pribadi yang berbeda dan terpisah dengan yang lain di antara kesamaan, termasuk ibu yang melahirkannya. Akan tetapi manusia lahir dengan segala keadaan yang serba lemah. Keberadaan dan hidupnya hanya bisa tergantung kepada pihak lain, ibunya atau bapaknya atau saudaranya, tetangganya, dan jika sudah mulai dewasa semakin terlibat dengan orang lain seluas-luasnya. Ini adalah realitas yang tidak bisa dihindari sama sekali. Memang harus begitu karena memang sudah merupakan hukum alam. Tetapi sebagai individu yang berdiri pribadi, ia memiliki otonomi dan kebebasan. Jiwa bebas, ia mempunyai hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Sifat ini juga sudah mulai tampak sejak kecil. Ia mulai suka bersama ibu atau ayah. Ia mulai memilih di antara saudara-saudaranya, teman-temannya yang paling baik baginya. Pada taraf tertentu selanjutnya, ia berada pada pendiriannya sendiri dan mulai keluar dari lingkungan pertama untuk membentuk dan menyatu dengan lingkungan sosial berikutnya. Demikianlah semuanya berada dalam proses yang dilakukan secara dinamis, berkesinambungan. Lihatlah apa yang nyata di dalam masyarakat kampus misalkan, adalah orang-orang yang dengan otonomi dan kebebasan tertentu. Tentu juga dengan kesadarannya mencari ilmu pengetahuan yang benar Jadi para pejabat universitas adalah petugas yang menyelenggarakan segala kemudahan pencarian kebenaran, yang menyelenggarakan segala kemudahan mencari kebenaran ilmu pengetahuan itu. Mereka ini adalah badan pelaksana kepentingan para pencari kebenaran. Ilmu pengetahuan tersebut sedang mencari kebenaran. Ilmu pengetahuan itu adalah mahasiswa.
bersama-sama dengan dosennya. Oleh sebab itu, yang nyata di dalam masyarakat ini adalah para dosen dan mahasiswa, karena tanpa mereka mutlak tidak akan pernah ada masyarakat kampus universitas. Idealnya adalah pihak-pihak dan individu-individu yang terbentuk di dalam masyarakat kampus itu bertingkah laku sekonkret mungkin ke arah pencapaian tujuan akan kebenaran ilmu pengetahuan. Maka dari itu, sikap ilmiah perlu diwujudkan oleh siapa saja, termasuk para administrator, lebih-lebih lagi para dosen dan mahasiswanya. Unsur-unsur hakikat pribadi manusia sebagai makhluk Tuhan, sebagai makhluk bebas, otonom, makhluk yang berjiwa dan berbadan, makhluk individu dan makhluk sosial. Bukan sekedar unsur-unsur mati, melainkan potensi-potensi yang selalu bergerak dinamis ke arah suatu tujuan yang sama dalam perbedaan segala kepentingan. Jadi masing-masing unsur itu mempunyai kepentingan bahkan tujuan sendiri-sendiri yang berbeda-beda. Memenuhan kepentingan yang berbeda-beda itu berjalan pada dan di dalam ruang dan waktu tertentu, sehingga tidak aneh jika sering terjadi kebenturan-benturan dan saling berebut prioritas. Oleh sebab itu, kesemrawutan layak sering terjadi. Telah digambarkan di sebelumnya bahwa keberadaan setiap unsur hakikat pribadi manusia itu selalu berada dalam ketegangan, yaitu ketegangan antara satu dengan yang lain. Keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan bertentangan secara mutlak dengan keberadaan sebagai makhluk otonom yang bebas lepas dari Tuhan, sedangkan keberadaan kejiwaan terhadap dan wujud badannya makhluk individu yang otonom dan berjiwa bebas juga berada secara paradok dengan kecenderungan sosialnya. Tiap-tiap unsur itu ternyata mempunyai kebutuhan dan kepentingan yang harus dipenuhi dengan tanpa pilih kasih dalam prakteknya. Prioritas pemenuhan adalah suatu cara yang mau tidak mau harus dilakukan, karena tidaklah mungkin dua kepentingan yang sama diselenggarakan dalam ruang dan waktu yang bersamaan. Mana yang mendesak harus didahulukan sehingga harmonisasi memenuhi kepentingan yang diidealkan itu bisa ada dalam angan-angan belaka, atau maksimum jika suatu kepentingan itu tercapai maka kepentingan yang lain ikut diuraikan tercapai secara implisit. Apakah memang harus demikian? Adakah suatu kepentingan itu dalam dirinya sendiri mengandung kepentingan-kepentingan lain? Apa makna si kaya memberi si miskin? Terwujudnya senyum di bibirnya yang merupakan penjelmaan kondisi jiwanya, sehingga dengan demikian ia berarti telah berdiri sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai otonomi dan kekuasaan. Tetapi apakah selalu berarti seperti itu? Ternyata tidak, kawan. Bahkan bisa berarti sebaliknya, memberi kepada si miskin bahkan bisa membuat keberadaan si kaya dan si miskin itu tetap adanya. Hal ini jelas merupakan sebalik kegelisahan sosial yang mengecam kedudukan dirinya sebagai individu, dan jelas pula ketentangan dengan kehendak Tuhan. Pada pihak lain, jika setiap orang tekun menjalankan sholat ibadah, apakah kepentingan diri manusia sebagai makhluk otonom yang berjiwa raga dalam kedudukan sebagai individu yang bermasyarakat pasti terjamin? Baik, idealnya sholat ibadah seharusnya bisa membuahkan diri pribadi yang sehat rohani jasmani, dan kepribadian yang otonom sebagai individu pun mampu mengembangkan segala macam bentuk ibadah di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, sholat ibadah berfungsi sebagai dinamator kehidupan di berbagai bidang. Tetapi dalam praktek, sholat hanya dihayati sebagai suatu bentuk khusus hubungan dengan Tuhan yang tidak diamalkan ke dalam kehidupan seluas-luasnya. Setiap kebutuhan dan kepentingan masing-masing mengandung nilai kebutuhan dan kepentingan yang lain, tetapi cara memenuhi suatu kebutuhan dan kepentingan juga mengandung berbagai penilaian. Memenuhan kebutuhan pribadi bisa dinilai sebagai asosial, egoistik, dan tidak religius.
Oleh karena itu, orang perlu mengatur setiap kebutuhan dan kepentingan satu persatu bisa terpenuhi di dalam suatu masyarakat. Perlu diadakan berbagai kerja, yaitu ada yang menyelenggarakan kebutuhan dan kepentingan, keahlian, kejiwaan, keragaan, keindividuan, dan adanya khusus kesosialan. Begitu kompleksnya masalah hidup dan kehidupan manusia sehingga setiap orang senantiasa wajib berpikir dan berpikir terus mencari jalan keluar dan menjalankan secara konsisten. Manusia sebagai makhluk berpikir. Dari uraian sebelumnya, gambaran mengenai apa dan siapakah manusia itu sedikit menjadi jelas. Lalu tentang keberadaannya itu pada saat berada di dalam segala macam persoalan, diri manusia juga sudah mulai ada kejelasan. Dalam sebagian ini secara khusus akan dibicarakan tentang keberadaan sebagai makhluk berpikir, bagaimana ia mengatasi persoalan-persoalan hidup dan kehidupannya. Dalam hal ini, kita akan menempatkan keterangan-keterangan yang menunjukkan keunikan sebagai makhluk Tuhan. Berada dengan makhluk lain, manusia mempunyai ciri-ciri istimewa, yaitu kemampuan berpikir yang ada dalam satu struktur dengan perasaan dan kehendak, yang sering disebut sebagai makhluk yang berkesadaran. Aristoteles memberikan identitas kepada manusia sebagai animal nationale. Apa yang dipikirkan, mengapa manusia harus berpikir, bagaimana pikiran itu, untuk apa ia harus berpikir sedemikian itu. Mengenai apa yang dipikirkan oleh terpusat pada diri sendiri, hal mulanya keberadaan itu tujuan akhir hidupnya. Pada saat manusia masih kecil, ia baru bisa melihat dan mengenal apa yang ada di sekeliling secara responsif, seperti makanan, minuman, pakaian, barang-barang lain, tumbuhan-tumbuhan, dan binatang. Selanjutnya yang dikenal sebagai ayah ibunya, saudara-saudaranya, dan orang lain dalam hubungan semakin jauh. Selanjutnya berkat berkembangan alam pikiran dan kesadaran, maka ia mulai mengenal makna masing-masing hal ini secara kritis, lalu kemudian kedudukannya, fungsi, dan ketertarikan antara satu dengan yang lain. Dengan demikian, esensi dan eksistensi setiap hal itu sedemikian semakin jelas. Kemudian pengenalan atau perkembangan menjadi sedemikian kreatif. Dalam keadaan seperti itu, orang bisa mengadakan makanan, minuman, dan barang-barang kebutuhan lain dengan memanfaatkan sumber daya alam sekitarnya, dan sudah mulai bisa menciptakan grup-grup sosial yang baru. Selanjutnya, dengan pemikiran kritis dan kreatif ini, manusia memikirkan dirinya sendiri, yaitu hakikatnya sebagai manusia. Yang diuraikan sebelumnya, pada sebagian sebelumnya, pada hakikatnya manusia adalah makhluk Tuhan, berasal mula dari Tuhan yang eksis di dalam diri pribadi yang otonom, berjiwa raga, dan berada dalam sifat hakikat sebagai makhluk individu yang bermasyarakat. Dari pemahaman tentang hakikat pribadinya itu, manusia lalu sadar akan adanya sebagai macam persoalan hidup yang justru sumber dari kebutuhan dan kepentingan yang dituntut pemenuhan bagi setiap unsur hakikat pribadinya itu. Kemudian ia sadar akan perlunya pemecahan segala masalah tersebut demi mencapai tujuan hidupnya. Untuk itu, manusia selalu berusaha meninggalkan kualitas pemikirannya dari yang mistis religius menuju ke ontologis kefilsafatan sampai kepada taraf yang paling konkret fungsional. Pemikiran yang religius berarti juga pemikiran relatif, adalah menerima segala sesuatu sebagai kodrat dari Tuhan yang manusia tidak perlu mengubahnya. Misalnya, jika seorang nelayan kembali dengan perahu kosong, hal ini tidak perlu menjadi suatu derita karena Tuhan memang menghendaki demikian. Ia harus menerima apa adanya. Adapun pemikiran konkret fungsional seperti teologis, makna bahwa dalam pemikiran itu mengandung suatu terobosan baru. Terobosan baru yang dimaksud adalah adanya kreativitas, penciptaan teknologi yang sedemikian rupa sehingga orang tidak harus mengikuti hukum alam, melainkan justru bagaimana hukum alam itu bisa dilampaui. Dengan demikian, para nelayan tidak harus tergantung kepada arah angin. Nelayan bisa menggunakan teknologi bermotor yang lengkap peralatannya sehingga mereka bisa lebih produktif lagi. Pemikiran yang teknologi fungsional ini sudah berkembang sampai ke taraf sosial budaya, jalinan hubungan dengan sama manusia
telah berubah menjadi praktis, pragmatis, dan serba terbatas menurut tingkah keperluan minimal. Nilai kegunaan bagi diri pribadi sudah sering menjadi ukuran utama dari pola pemikiran itu. Orang sudah tidak peduli lagi siapa pemimpinnya, apakah keturunan dewa atau manusia biasa. Yang paling penting adalah bisa memberikan manfaat bagi dirinya. Masyarakat sudah tidak dipandang sebagai tujuan, melainkan alat bagi tujuan individu. Oleh karena itu, berbagai rekayasa sistem sosial dikembangkan secara radikal demi kemudahan tercapainya berbagai tujuan individual tersebut. Masyarakat dirampok, dibangun, dikendalikan, akan dipacu ke arah berbagai produktivitas yang bermanfaat secara praktis dan pragmatis. Demikian pula dirinya sendiri, manusia mulai bersikap teknis, manusia sudah mulai berfungsi dirinya sepragmatis mungkin demi dirinya sendiri. Untuk itu ia mengatur dirinya menurut jadwal yang ketat dalam catatan hariannya dan berusaha semaksimal mungkin memenuhinya. Intuisi, perasaan, dan kehendak ditekankan dan hanya mengikuti berbagai pikiran rasional belaka. Tata cara makan, minum, dan berpakaian sudah ditinggalkan dan hanya mengutamakan segi kesehatan belaka. Tata cara berbicara, bertingkah laku sudah beralih menjadi semakin praktis dan secepat mungkin dimengerti seolah tidak mempengaruhi aturan lagi. Dan Tuhan sebagaimana manusia menjalin hubungan juga sudah diwarnai oleh pemikiran teknologis fungsional ini. Sholat dan ibadah lainnya bukan lagi dilakukan karena panggilan hati nurani, melainkan karena penghitung-hitungan rasional, misalnya untuk memperoleh kewibawaan, simpati, sanjungan, penghargaan dari masyarakat, dan sebagainya. Agama tidak lagi tumbuh dan berkembang di dalam diri, dalam dada, melainkan sebagai dekorasi badan agar orang lain selalu menghormati dirinya. Dengan demikian, perkembangan pemikiran manusia yang semakin fungsional teknologis itu sudah mulai memperlihatkan bahaya-bahayanya dari sekarang. Orang seharusnya mulai sadar pemikiran-pemikiran ontologis, kefilsafatan, dan menteologis keagamaan bukannya sama sekali tidak berguna, melainkan perlu bertimbangan nilai-nilai minimalnya sehingga mampu meluruskan, membelok-belokkan pemikiran yang fungsional teologis itu. Ingatlah bahwa sebenarnya ketiga corak pemikiran itu ada bersama-sama dalam satu sistem watak dinamika pemikiran manusia. Karena ketiga corak pemikiran itu berada dalam hubungan sebab akibat, maka tidaklah mungkin satu sebab tanpa akibat tertentu, satu akibat tanpa sebab tertentu. Di dalam segala macam jenis dan bentuk pemikiran pasti mengandung ketiga sifat pemikiran: mistis, religius, ontologis, kefilsafatan, dan konkret fungsional tersebut. Karena itu pemikiran boleh berkembang sefungsional mungkin, tetapi tidak harus meninggalkan sama sekali watak ontologis dan meteologis keagamaan itu. Akhirnya mengapa dan untuk apa manusia berpikir sedemikian itu? Jawaban yang pasti adalah untuk mencapai tujuan hidupnya. Adapun tujuan manusia itu ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Tujuan langsung adalah tujuan yang harus dipenuhi selama hidupnya di dunia ini, seperti kecukupan sandang pangan, minum, perumahan, dan segala peralatan hidup. Menurut perkembangan hidup manusia itu sendiri, memang tujuan ini hanya bisa dipenuhi cara melaksanakan teori pemikiran yang fungsional teologis. Hal ini disebabkan karena perkembangan jumlah manusia sudah tidak lagi sebanding, tetapi jika cara berpikir ini dibiarkan berkembang, orang hanya akan mengejar capainya tujuan hidup duniawi belaka. Padahal tujuan hidup duniawi adalah awal dari tujuan hidup ukhrawi tidak langsung. Agar tujuan langsung ini keseimbangan dengan tujuan tak langsung, maka nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, baik pemikiran ontologis, filsafat, dan menteologis keagamaan, perlu dihidupkan kembali. Meskipun tujuan tak langsung ini sulit untuk ditentukan materi dan bentuknya, tetapi sifat yang keahliannya itu membuat tingkah laku manusia di dunia ini menjadi bersifat normatif, keahlian, dan kefilsafatan.